Langit sore perlahan berganti rona, membiarkan cahaya jingga yang lembut menyelinap di antara celah jendela-jendela warung Ibu Nadia. Cahaya itu menyapa 4 insan yang tengah larut dalam tawa dan canda. Ari sudah bersiap untuk pamit. Namun, sebelum lidahnya sempat mengucapkan kata perpisahan, sebuah dering ponsel memecah keheningan warung yang mulai sepi pembeli itu. Ari meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Alisnya sedikit terangkat, dahinya mengerut samar. Ia heran, Pak Jimmy tumben sekali meneleponnya, dan kali ini bukan sekadar panggilan suara, melainkan panggilan video. Nadia, yang duduk di sebelahnya, merasakan keheranan Ari. Ia memegang lengan Ari, suaranya lembut menenangkan. Ya sudah diangkat saja dulu, sayang. Siapa tahu ada yang penting. Tangan Ari menekan tombol hijau. Seketika, jantungnya berdebar lebih kencang. Perasaan campur aduk menguasai hatinya. Firasat buruk yang tak terjelaskan langsung menghantuinya ketika mendengar suara di seberang sana bukanlah suara berat Pak Jimmy, melainkan suara panik seorang perempuan yang dikenalnya. Halo, Kak Ari. Assalamualaikum, Kak Ari. Ini Ita. Suara Ita terdengar begitu panik dari seberang. Ari mencoba meredam kegelisahan yang mulai merayap, menjawab, Waalaikumsalam. Ita, kenapa kamu sepanik itu? Semuanya baik-baik saja kan di sana? Namun, jawaban Ita justru semakin memperburuk suasana. Dengan suara terisak dan terputus-putus, Ita berkata, Kak Ira. Mendengar nama kekasih disabilitas daksa kesayangannya disebut dalam kepanikan, Ari langsung bertanya dengan nada yang lebih panik, Ira kenapa? Ada apa dengan Ira? Dengan masih terisak, Ita melanjutkan ceritanya, Kak Ira ditabrak motor waktu kami menyeberang. Pas mau nunggu angkutan umum untuk pulang tadi, Kak Ira tidak sadarkan diri. Mulutnya mengeluarkan darah. Ayah dan ibu sekarang di atas ambulans yang membawa Kak Ira ke rumah sakit. Untung tadi Pak Jimmy kebetulan lewat, jadi sekarang Ita sama Pak Jimmy juga sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Perkataan Ita bagai petir menyambar di siang bolong bagi Ari. Tanpa sadar, ponsel di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Tubuhnya terasa kaku, pandangannya kini terasa semakin gelap dan pekat, dunia seolah berhenti berputar. Kabar tentang kekasihnya itu, yang paling ia takuti, kini benar-benar terjadi. Nadia, yang melihat kejadian itu, sigap mengambil ponsel Ari yang terjatuh. Ia berbicara dengan Ita, suaranya dipenuhi kepanikan dan isakan tertahan. Sementara itu, Ari tiba-tiba berdiri. Teriakan histerisnya menggema di warung yang kini terasa begitu sunyi. Ira, sayang, maafkan aku yang tidak berada di sampingmu saat ini, sayang. Tunggu aku, sayang, aku akan datang. Ari yang masih terisak, memegang kedua lengan Nadia. Nadia, tolong antar aku sekarang ke rumah sakit. Tolong, Nadia, tolong. Nadia, yang juga masih terisak, balas memegang bahu Ari. Iya, sayang, pasti. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Nadia membantu Ari berdiri. Ari pun berpamitan kepada Ibu Nadia, yang dibalas dengan senyuman lembut dari beliau sambil memberikan kata-kata penyemangat dengan suara terisak. Nadia lalu menuntun Ari ke halaman rumahnya. Setelah memastikan Ari duduk dengan aman dan nyaman di atas motor matic merah andalannya, Nadia pun melajukan motornya pelan menuju rumah sakit. Suasana lalu lintas menjelang senja itu lumayan ramai, namun hiruk-pikuknya tak terdengar oleh telinga Ari. Pikirannya melayang, membayangkan situasi yang tengah melanda kekasih disabilitas daksa kesayangannya. Hatinya lah yang paling merasakan debaran jantung yang lebih cepat dari biasanya,
mengiringi rasa cemas yang mendalam. Ia berharap, semoga Ira tidak apa-apa. Semoga kekasihnya itu bisa segera sadar. Ia tak sanggup membayangkan jika harus kehilangan perempuan yang telah mewarnai hari-harinya, menjadi penyemangat hidupnya, dan yang sangat ia cintai. Setiap detik terasa begitu panjang. Deru mesin motor Matic merah yang ditunggangi Nadia menjadi latar suara bagi pertempuran batin Ari. Ia terus memanggil nama Ira dalam hati, mengirimkan doa dan harapan agar kekasihnya itu kuat. Ia membayangkan wajah Ira, senyumnya, caranya tertawa, dan bagaimana Ira selalu bisa melihat keindahan dunia dengan keterbatasan fisiknya. Di tengah perjalanan, Nadia berusaha berbicara kepada Ari, mencoba mengalihkan perhatiannya, namun Ari hanya bergumam, tatapannya menerawang kosong ke depan. Ia hanya bisa berharap waktu berjalan lebih cepat, agar ia bisa segera berada di sisi kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Nadia dengan sigap dan cekatan, terus mengendarai motornya. Ia tahu betapa hancurnya hati Ari saat ini. Ia juga merasakan kepedihan yang sama, karena ia sangat mengenal Ira dan tahu betapa berharganya sahabatnya itu bagi Ari. Ia bertekad untuk mengantar Ari secepat mungkin, tanpa mengabaikan keselamatan mereka. Saat mereka akhirnya tiba di area rumah sakit, Ari langsung meminta Nadia untuk menghentikan motornya. Ia melompat turun, hampir terhuyung. "Nadia, aku harus masuk sekarang," ucapnya dengan suara serak. Nadia segera memarkirkan motor Matic merah andalannya itu dan kembali menghampiri Ari. "Iya sayang, ayo." Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Nadia dengan setia menuntun Ari melewati inci demi inci koridor, ditemani alunan tergesa-gesa tongkat putih Ari keras mengetuk lantai. Suasana rumah sakit yang sunyi semakin menambah kecemasan Ari. Nadia bertanya kepada beberapa perawat yang ditemuinya, mencoba mencari tahu di mana ruangan Ira dirawat. Akhirnya, mereka menemukan ayah dan ibu Ira serta Ita dan bapak Jimmy di depan sebuah ruangan. Raut wajah mereka terlihat lelah dan penuh kesedihan. Ari dan Nadia langsung menghampiri mereka. "Ayah, ibu," panggil Ari lirih. Ibu Ira menoleh, matanya sembab. Ia memeluk Ari erat. "Ari, nak, Ira, dia." Ari merasakan jantungnya kembali berdegup kencang. Ia melepaskan diri dari pelukan ibu Ira dan menatap pintu ruangan itu dengan penuh harap dan kecemasan. Ia tahu, sebentar lagi, ia akan tahu kabar tentang kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Ia hanya bisa berdoa, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Ira, dan juga kepada dirinya. Dunia yang gelap ini terasa semakin menakutkan tanpa kehadiran cahaya yang selalu ia rasakan dari kekasihnya itu. Ita berdiri dari tempat duduknya dan langsung memeluk Ari yang masih terpaku menatap pintu ruangan tempat kakaknya dirawat. Tangisnya pecah, membasahi pundak calon kakak iparnya itu. Suaranya serak, terisak pilu, "Maafkan Ita, Kak Ari. Gara-gara menyelamatkan Ita dari tabrakan, justru Kak Ira yang tertabrak." Air mata pun jatuh dari sudut mata Ari. Ari membelai lembut kepala Ita, lalu mengecup keningnya. "Jangan terlalu menyalahkan dirimu, Dek," kata Ari, suaranya masih serak terisak. "Kakak tahu kalau Ira itu orang yang sangat baik. Jadi, kakak yakin dia tidak berpikir dua kali, apalagi sampai menyesal, untuk menyelamatkanmu. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Ira diberi kekuatan menghadapi ujian ini dan segera sadar." Ita mengaminkan ucapan Ari itu, meski isakannya belum reda. Nadia pun ikut memeluk Ita. "Sabar ya, sayang," ucap Nadia, suaranya juga serak. "Ira tidak sendirian menghadapi ujian ini. Kita semua yang ada di sini sayang sama Ira,
jadi harus terus memberinya semangat dan mengirimkan doa untuk kesembuhannya. Ita hanya mengangguk, isakannya tertahan. Bapak Jimmy pun menghampiri Ari, memegang pundaknya. Yang sabar ya, nak, ucapnya dengan suara kebapakannya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ari mengangguk, pipinya masih basah, sambil mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jimmy. Semua yang ada di sana masih deg-degan, menunggu kabar dari para dokter yang masih berjuang menyelamatkan Ira di dalam ruangan itu. Setiap detik terasa seperti keabadian. Pintu putih itu seolah menjadi tirai misteri yang menyembunyikan nasib orang yang mereka cintai. Di luar, di lorong rumah sakit yang sunyi, suasana tegang merayap. Ita masih sesekali terisak, menyandarkan kepalanya di dada Nadia. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab. Bayangan kejadian itu terus berputar di benaknya, deru mesin yang melaju kencang, teriakan panik, suara benturan yang mengerikan. Ia melihat sendiri bagaimana Ira mendorongnya menjauh, mengorbankan dirinya sendiri. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Kenapa aku harus menyeberang saat itu? Bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa aku tidak melihat motor itu lebih awal? Ini semua salahku. Ari menepuk punggung Ita dengan lembut. Jangan berpikir begitu, Dek. Tidak ada yang salah denganmu. Ira melakukan apa yang naluri kekakakannya katakan. Dia menyayangimu, dan dia pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Nadia mengusap air mata yang mengalir di pipi Ita. Benar kata Ari, Ira adalah wanita yang berani dan penuh kasih. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa dan memberikan kekuatan. Jangan sampai kesedihanmu melemahkan semangatnya. Bapak Jimmy menghela napas panjang, matanya menatap lurus ke arah pintu yang tertutup rapat. Kita harus percaya pada kemampuan para dokter, katanya, suaranya mantap namun penuh kekhawatiran. Dan kita juga harus percaya pada kekuatan doa. Ira adalah pejuang. Bapak yakin ia bisa melewati ini semua. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya terlihat lelah namun ada sedikit kelegaan di matanya. Semua mata pun langsung tertuju padanya. Bagaimana, Dok? Tanya Ari, suaranya tercekat. Dokter itu tersenyum tipis. Alhamdulillah pasiennya sudah sadar. Namun, kondisi pasien masih lemah. Kalau kalian semua mau masuk, silahkan. Tapi tolong pasien jangan diajak bicara terlalu lama dulu. Pasien masih butuh istirahat, jadi tolong kalian semua harus mengerti. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dokter, ucap semua yang ada di sana, penuh rasa syukur. Membayangkan kakaknya itu terbaring lemah di ranjang rumah sakit, masih membuat hati Ita sakit. Namun, kali ini, rasa sakit itu bercampur dengan rasa syukur dan tekad yang kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pada Ira, dan pada semua orang di sana, bahwa dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu kakaknya itu pulih. Dia akan menjadi sumber kekuatan bagi Ira, seperti kakaknya itu telah menjadi sumber kekuatan baginya.